ini saya sungguh sangat senang belajar mengenai demikian luar biasanya apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada kehidupan. Itu sangat luar biasa sekali waktu kita belajar karyotyping, itu adalah belajar karyon, belajar mengenai kromosom, ya, mengenai kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah tempat untuk menyimpan informasi kehidupan. Ya, jadi informasi kehidupan itu disusun di dalam satu benang yang disebut sebagai kromosom, terdapat di dalam DNA, ya, dan DNA itu oleh rantai yang demikian panjang sekali dengan susunan kimiawi molekuler yang sangat luar biasa sekali, dan itu dikemas. Kemudian satu saat nanti pada saat ada proses yang dikatakan sebagai mitosis, benang kromosom yang panjang itu kemudian menjadi memendek. Ya, benang kromosom itu menjadi sangat pendek, paling pendek itulah pada posisi metafase, pada saat mitosis. Nah, pada saat metafase inilah posisi dari kromosom itu difiksasi. Pada saat metafase inilah kromosom yang tersusun di dalam sel itu didokumentasi. Setelah dipoto pada posisi metafase di mana benang itu pada posisi yang paling pendek sekali. Nah, disitulah ada gambaran kromosom-kromosom yang dapat dilihat. Itu difoto, kemudian dianalisis. Oh, ini ada problem dengan masalah genetikanya. Ini normal, ini wanita, ini laki-laki, ini rupanya bisa dipakai untuk analisis. Itu yang mendasari informasi yang berkaitan dengan karyotyping yang dipakai sebagai satu model untuk mempelajari bagian-bagian dari kehidupan, ya. Oke, saya izin mau share screen ya. Untuk ini sudah cukup banyak, tinggal sedikit yang belum masuk. Saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung diajukan. Ya. Sudah bisa dilihat share screen-nya? Sudah, Pak. Ya, oke, saya langsung aja untuk bisa dibesarkan. Nggak bisa dibesarkan. Belum. Nah, sudah masuk. Oke ya. Jadi karyotyp itu belajar mengenai morfologi dan organisasi kromosom, khususnya pada manusia. Ini tidak hanya manusia, sebetulnya pada organisme lain juga bisa. Dan ini menjadi satu hal yang spesifik. Misalnya pada lalat Drosophila itu kromosomnya cuma 8. Jadi relatif lebih mudah untuk bisa penelusuran dan kehidupannya tidak lama, dalam hitungan minggu. Jadi kalau ada perkawinan-perkawinan pada lalat buah yang sering dipakai sebagai penelitian, matanya yang kuning dikawinkan dengan yang orange dan lain sebagainya, itu bisa diikuti dalam waktu yang tidak begitu lama. Ya, analisis kromosom rutin itu sel ini ditumbuhkan dan dicoba untuk memelihara seperti tadi, menunggu mulai di dalam
proses untuk sampai kepada pembelahan, ya, pada fase-fase pembelahan atau mitosis, dan ditunggu nanti ditumbuhkan. Ini tidak lama, tidak mudah ini, menunggu sel supaya pada kondisi metafase atau pro metafase. Kemudian dimatikan sel-sel itu. Sel itu dimatikan supaya kondisinya tetap, ya, kondisinya tidak ada di dalam perkembangan untuk proses pembelahan. Kemudian diberikan satu cairan hipotonik untuk nanti memisahkan kromosom-kromosom yang ada di dalam sel tersebut dan diletakkan di slide, kemudian dilakukan satu analisis. Itu yang bisa dilakukan di dalam proses-proses untuk mengadakan analisis kariotip, ya, di beberapa tempat ini sudah dilakukan, tapi di Palembang saya belum tahu ini yang bisa melakukan analisis karyotyping ini. Hanya dengan model-model yang baru sekarang banyak alat-alat yang bisa dipergunakan untuk membantu analisis yang mungkin lebih canggih dan lebih bagus. Yang seringkali dipakai itu dari sel darah, kemudian bisa juga diambil dari akar rambut atau dari sel mukosa bukalis. Jadi bagian dalam pipi kita dikeruk, kemudian ditaruh di deglas, kemudian sel yang mau diamati itu dipilih, bisa juga diambil dari sel-sel yang terdapat di heparin. Ya, itu untuk material secara kasar yang mengawali proses pembuatan preparat untuk dianalisis melalui karyotyping. Kemudian keperluan analisis dari sitogenetik karyotip itu problem pertumbuhan dan perkembangan awal. Seringkali mengapa dilakukan hal demikian, itu misalnya ada perkembangan yang mengalami kondisi-kondisi abnormal, ada dysmorphik, kemudian ada malformasi, kemudian ada gangguan-gangguan yang lain, misalnya mengenai genitalia yang ambigus, ya, yang tidak jelas ini larinya kemana ini, apakah ini sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Kadang-kadang ada yang memang sulit, dan itu nanti bisa dibantu dengan karyotyping. Misalnya kemarin apakah ini sudah jadi militer, dia seorang wanita atau seorang pria, kemudian di genitalianya diperjelas, sebetulnya posisinya ke arah laki-laki atau ke arah perempuan, ya. Kemudian juga kasus-kasus seperti retardasi mental. Ini Dr. Triwani banyak membantu untuk hal mengenai retardasi mental ini, termasuk salah satunya yang kita tutorial skenario A kemarin, ya, sindrom Down. Kemudian mengenai neonatal dan insiden-insiden abnormalitas yang berkaitan dengan masalah kromosomal. Itu kurang lebih sampai dengan 10% dari analisis yang menggunakan karyotip. Kemudian kalau kita melihat pada keperluan, ya, ini ada problem yang berkaitan dengan fertilitas. Kemudian ada penelusuran yang berkaitan dengan sejarah keluarga. Kenapa harus diperiksa supaya nanti memberikan pengertian yang cukup jelas mengenai pedigrinya, ya, yang kemarin kita buat. Pedigri dari keluarga, apakah memang alurnya yang sakit itu mempunyai satu alur yang spesifik berkaitan dengan
masalah-masalah distribusi dari kromosom yang terdapat di dalam keluarga. Ini seringkali ada yang spesifik, misalnya aliran-aliran gen dari ibu kepada anak laki-laki, dari bapak kepada anak perempuan, yang seringkali dikenal dengan criss-cross inheritance. Jadi ada kecenderungan untuk pewarisan sifat itu silang. Ya, dari kalau bapak itu dekat dengan anak perempuannya itu sangat alamiah sekali. Memang ada criss-cross demikian ya. Demikian juga ibu itu sangat dekat sekali dengan anak laki-lakinya. Itu juga banyak sekali gen-gen yang terdapat dari ibu itu nanti mengalirnya ke anak laki-laki. Sama seperti buta warna, itu kalau anak laki-laki buta warna dipastikan pasti dari mamanya, tidak pernah dari bapaknya, ya pasti dari mamanya, karena C yang terdapat pada buta warna itu dari ibu, ya. Kalau nanti C ibu ketemu dengan C bapak, jadi seorang perempuan tapi tidak buta warna dia, karena C dari bapak normal, ketemu dari si ibu yang buta warna mendapatkan anak yang normal. Anak wanita ini seperti bapaknya gitu ya. Jadi criss-cross inheritance merupakan satu hal yang seringkali memberikan dasar, kemudian neoplasia dan kehamilan usia lanjut. Ini yang juga seringkali orang takut. Apakah nanti normal atau ada problem dengan anak yang sudah dalam usia lanjut di kandungnya, kemudian diperiksa dulu. Pemeriksaan bagaimana? Yaitu melalui karyotyping. Sebelum dilahirkan dilihat karyotipnya, ya, melalui pengambilan sel-sel yang terdapat di dalam janin itu diambil melalui pengambilan amnion misalnya, kemudian dianalisis, dilihat apakah kondisinya normal atau ada yang berkaitan dengan masalah abnormalitas secara genetik. Itu karena banyak sekali yang takut pada usia lanjut, itu terutama kasus sindrom Down kemarin kan disinggung, itu ada kecenderungan makin tua seorang ibu mengandung, makin besar resikonya untuk mendapatkan keturunan yang atau mendapatkan anak yang mengalami gangguan berkaitan dengan perkembangan telur yang dimiliki oleh ibu maupun dari spermatozoa bapaknya. Ini kromosom diidentifikasi. Jumlahnya ada banyak sekali cara untuk identifikasi kromosom itu, ya 24 macam identifikasi kromosom pada manusia. Tapi ini yang sering kali dilakukan, yang mudah itu antara lain ada GIMSA bending, ya, G bending ini menggunakan tripsin, itu fungsinya nanti menghancurkan protein dan nanti membuat GIMSA itu masuk ke dalam bagian-bagian dari kromosom, kemudian kromosom itu menjadi terwarnai, tidak sama, ada gelap, ada terang, ada gelap, ada terang. Kalau ada band-band pada kromosom, itu karena kemampuan untuk menyerap zat warna yang tidak sama pada kromosom tersebut. Band-band yang terdapat pada kromosom itu kemudian dipakai sebagai identifikasi. Disinilah band-bandnya, termasuk dalam hal ini untuk pemetaan bagian-bagian yang seringkali dideteksi mengalami gangguan-gangguan berkaitan dengan sakit penyakit, ya. Proyek yang melakukan untuk mapping
kromosom itu sangat luar biasa sekali, dan sebagian besar penyakit-penyakit genetik itu sudah diketahui lokasi-lokasi yang terdapat di dalam bagian-bagian dari kromosom pada manusia. Kemudian ada Q-bending, metode pengecatan ini pakai quanacrin mustard. Polanya juga spesifik. Di sini dicat, dan cat itu memberikan seperti bright, ya, seperti menyala, ya, seperti nanti juga sebetulnya sama, ada yang terang, ada yang redup, ada bandnya, ya, ada Q-band, sebetulnya hampir sama dengan menggunakan gimsa, tapi relatif ini lebih memberikan perbedaan yang sensitivitasnya bisa lebih baik dibandingkan pada gimsa. Kemudian pengamatan mikroskop dengan nanti kalau pakai bright itu mikroskopnya mikroskop khusus, ya, mikroskop yang dilengkapi dengan fluoresensi, sehingga pengecatan ini disebut sebagai heteromorphism, dan sangat baik untuk deteksi adanya satelit, kemudian urutan DNA yang terdapat di sepanjang kromosom. Itu kalau menggunakan heteromorphism ini, ya. Mikroskopnya itu ada fluoresensi. Dulu di biologi punya ini lensa yang fluoresensi, tapi kemarin ada pembongkaran itu banyak yang hilang, termasuk kamera-kamera hilang. Waktu dibangun lab yang ada di Madang, lensanya juga tidak ketahuan lagi kemana lensa untuk fluoresensi ini. Kemudian kita coba untuk melihat R-bending, ya, ini dengan perlakuan khusus dipanaskan, kemudian juga menghasilkan warna gelap terang yang relatif lebih baik dibandingkan dengan G-bending, dengan gimsa. Tapi gelap terang di sini mempunyai satu bagian-bagian yang lebih terbagi. Ada band-band yang kelabu, ada yang hitam, ada yang terang, ya, itu warnanya lebih banyak dibanding pada menggunakan pemakaian gimsa. Kemudian juga pola band diidentifikasi dan diberi nomor. Ini yang penting sekali untuk identifikasi band-band yang terdapat pada kromosom. Kemudian ada penomoran mulai dari sentromer menuju ke telomer. Jadi kalau memberikan nomor, angka-angka, jaraknya berapa, itu diukurnya dari sentromer di bagian tengah dari kromosom menuju ke arah ujung dari kromosom, entah itu di lengan panjang atau lengan pendek dari kromosom. Ada Q, ada P, ya, pada setiap lengan dari kromosom. Berdasarkan posisi sentromer, kemudian nanti dibedakan. Ada kromosom yang metasentrik, itu kalau di tengah-tengah posisi sentromernya. Sentromer ada di tengah, lengan panjang yang di bawah dengan lengan pendek yang di atas kurang lebih sama ukurannya. Itu yang disebut dengan metasentrik. Kemudian submetasentrik, kalau lengan yang di atas itu lebih pendek dari lengan yang di bawah, ini yang dikenal dengan istilah metasentrik. Dan satu lagi yang akrosentrik, itu hampir tidak kelihatan lengan yang ke atas, itu sangat kecil sekali. Itu yang dikenal dengan istilah akrosentrik, yang seringkali ini diberikan pengertian apa yang disebut dengan satelit. Ya, kalau nanti hanya sebagai satu titik saja yang terdapat di bagian atas, itu
seringkali disebut sebagai satelit. Kadang-kadang terdapat juga yang disebut dengan telosentrik. Kromosom hanya memiliki satu lengan. Ini pada manusia sedikit ya, tidak begitu banyak. Kromosom makrosentrik yang lengan atasnya itu sangat pendek ya, seperti satu titik, itu misalnya kromosom nomor 13, kromosom nomor 14, kromosom nomor 15, kromosom nomor 21, kromosom nomor 22. Kemudian kromosom yang hanya mempunyai sedikit massa, ini yang tadi sudah saya sampaikan, yang disebut sebagai satelit. Beberapa satelit yang sudah diamati itu memuat ratusan kopi gen, meskipun kecil dia ada gen-gennya juga, dan ini di mengkoding ribosomal RNA, nanti bisa juga berperan di dalam proses-proses untuk sintesis protein. Ya. Penomoran ini saya juga heran sekali dengan sistem yang terdapat di dalam kehidupan pada manusia. Ada 46 kromosom itu berurutan, ya, berurutan. Mulai dari kromosom 1, kromosom 2, kromosom 3, itu besarnya berurutan, seperti berbaris. Seperti berbaris dari yang paling tinggi di depan, nomor 1, sampai dengan kromosom yang terakhir, yang nomor 23, ya, nomor 23, karena ini sepasang, itu tidak ada yang sama tingginya, dan ini berurutan rapi sekali. Itu terjadi pada setiap sel. Kenapa bisa ada aturan-aturan seperti ini? Ini yang saya heran juga. Penciptaan itu sungguh sangat luar biasa sekali. Kenapa bisa ada aturan-aturan kromosom seperti ini, sehingga sungguh sangat bagus sekali untuk kita boleh renungkan sebagai satu karya bagi kehidupan ini. Ini prosedur khusus, ada si bending, pengecatan bagian sentromer, ya. Sentromer itu bagian pusatnya, setiap kromosom, dan bagian khusus yang dikehendaki itu seringkali diberikan satu notasi-notasi. Misalnya di sini ada konstitutif heterokromatin, meliputi bagian-bagian khusus yang terdapat pada kromosom 1 pada lengan Q, kromosom 9 lengan Q, kemudian 16 serta bagian distal dari kromosom Y pada lengan Q juga. Di situ ada heterokromatin yang didefinisikan sebagai area yang terkondensasi, yang seperti mengelompok agak tebal, yang di sini nanti dikatakan sebagai satu bagian yang non-depending, ya. Misalnya ini case-nya seringkali pada proses-proses yang berkaitan dengan masalah proses pembelahan, dan ini kalau di interfase itu muncul kondisi-kondisi yang seperti untuk identifikasi sekromatin, ya, membantu di dalam kita mempelajari mengenai sekromatinnya. Kemudian prosedur khusus seringkali dilakukan, ini hanya pengenalan untuk proses-proses pembuatan karyotaping. Ada resolusi yang seringkali dipakai kalau tadi kromosom itu diambil pada saat pendek-pendeknya, yaitu pada metafase. Ini ada teknik khusus seperti pada prosedur G-band maupun R-bending, tapi kromosom itu difiksasinya, dimatikannya lebih awal, ya. Untuk apa? Untuk apa dimatikan lebih awal? Itu supaya posisi benangnya masih agak panjang, belum begitu pendek betul. Posisi yang paling pendek itu adalah posisi metafase. Tapi ini pada saat
pro-metafase itu sudah dilakukan pada saat pro-metafase sudah dimatikan. Ya. Pada kondisi ini kromosom relatif belum begitu terkondensasi, belum rapat sekali. Hal ini dilakukan kalau mau meneliti lebih jauh, kondisi abnormalitas kromosom, misalnya pro-metafase itu bisa membaca 550 sampai dengan 850 band. Tapi pada saat metafase, band yang didapatkan itu hanya 450. Sehingga ini lebih panjang. Kalau gen yang dicurigai itu terdapat di 702 misalnya, itu ini bisa membantu untuk bisa mendapatkan posisi yang diharapkan. Kalau di sini sudah sulit, ya. Di sini metafase itu sudah rapat sekali, dengan diuraikannya pada saat belum rapat sekali, itu nanti akan mendapatkan satu titik-titik seperti yang diharapkan. Itu dasarnya adalah waktu dan panjang dari benang yang akan difiksasi. Mungkin itu sebagai informasi. Kemudian ada lokasi-lokasi tertentu yang fragil, misalnya ini ada non-standing gap, kemudian ada observasi yang hanya pada sisi khusus dari beberapa kromosom, sel ditumbuhkan pada kondisi yang dihambat sintesis DNA-nya, kemudian sasaran ujung dari kromosom X bagian Q, ada lengan Q, ada retardasi mental misalnya, ya, ada gangguan mental itu bisa dideteksi di lokasi-lokasi tertentu, ada molekuler test, misalnya ada untuk kode-kode yang seringkali bisa membantu untuk deteksi kelainan-kelainan yang didapatkan pada proses untuk analisis kromosom. Kemudian ada juga di sini dengan fluoresensi yang cara pengecatan yang lebih bagus, sehingga kromosom itu bisa dilihat dengan lebih variatif, ya, dengan in situ proses hibridisasi menggunakan fluoresensi. Ini deteksi ada tidaknya rangkaian DNA pada bagian kromosom tertentu dengan pendekatan molekuler sitogenetik. Ya, misalnya ini dasar dari proses mitosis pada saat sudah pembelahan masuk interfase, masuk ke fase proses-proses pembelahan sampai ke posisi yang paling pendek sekali, yaitu posisi yang dikenal sebagai metafase. Disinilah difiksasi. Sini fiksasi. Kalau mau lebih panjang, ini difiksasinya sebelum metafase. Sebelum metafase. Masuk di sini nanti sudah ada proses persiapan pembelahan ke masing-masing kutub ini, ya. Ini sudah memanjang lagi, kromosom sudah mulai agak memanjang lagi ke masa telofase awal, kemudian telofase akhir, dan masuk ke fase berikutnya untuk membentuk sel dua sel anakan yang nanti akan mengikuti perkembangan lebih lanjut. Dan ini teknik mengenai metode karyotyping yang kromosomalnya dipelajari, lengan-lengannya dipelajari, kemudian dicoba untuk memberikan foto. Anda nanti akan mengerjakan analisis foto. Untuk foto itu agak sulit, ya. Seperti kalau kita motret ada pada jarak yang tidak sama, itu seringkali yang satu itu terlihat jelas, tapi bagian yang lain seringkali agak kabur. Untuk itu pengerjaan untuk karyotyping ini harus juga dengan dibekali
interpretasi mengenai kondisi foto mikroskopis. Jadi kalau skematik itu jelas semuanya, tapi kalau foto itu seringkali ada satu saat itu posisinya tidak sama, ya, posisinya tidak sama. Misalnya seperti hasil dari fluoresensi ini sudah lebih mudah ini, ya. Ada diberikan cat secara khusus sehingga muncul satu warna-warna yang sangat variatif, mulai dari kromosom 1 sampai dengan kromosom yang ke-22, masing-masing satu pasang, dilengkapi dengan sek kromosom yang jumlahnya 2. Ya, ini kromosom kelompok A yang terdapat di bagian atas itu kromosom 1, 2, 3. Kromosom 45 dikatakan sebagai kromosom B. Kromosom yang panjang banyak itu adalah kromosom C. Itu nomor 6 sampai dengan nomor 12. Untuk karyotyping, kelompok C inilah yang sulit. Kelompok C ini banyak dan sulit, ukurannya hampir sama, ditambahi dengan ada kekacauan karena kromosom X itu posisinya di atas kromosom nomor 6, tapi di bawah kromosom nomor 5. Jadi antara B dan C itu ada kromosom X. Jadi kalau nanti Anda menyusun karyotyping ini, C ini hati-hati. Pada kelompok C ini hampir sama ini semuanya, ya. Nanti diperhatikan submetasentrik, metasentrik dan lain sebagainya supaya nanti bisa diketahui dengan baik. Kalau nomor 13, 14, 15 itu jelas, ya. Ini akrosentrik. Nanti kembali ke submetasentrik pada kromosom nomor 16, 17. 18, kemudian 19, 20 itu juga mempunyai lengan yang submetasentrik, dan kromosom 21, kromosom 22 itu dilengkapi dengan satelit, kromosomnya lebih kecil dari dibandingkan mulai dari kromosom 1 sampai dengan kromosom 22 itu dari besar ke kecil secara berurutan. Untuk itu kalau membuat karyotyp nanti seringkali dibantu dengan garis. Garis itu untuk meletakkan sentromernya, sehingga sentromer kalau itu posisinya adalah metasentris, sentromernya diletakkan di garis, ada lengan pendek yang ada di atas, lengan panjang yang ada di bawah. Kalau metasentris ini hampir sama, lengan panjang maupun lengan pendeknya. Ini karyotyp dari kromosom dalam pasangan homolog pada manusia. Misalnya pada manusia itu ada 22 atosom, 44 ditambah dengan sek kromosom, ya. Ini menurut apa yang disampaikan oleh Denver dari tahun 60. Ini mungkin sudah ada perbaruan lagi, kurang begitu tahu, tapi ini masih dipergunakan karena ini merupakan satu kesepakatan internasional yang seringkali dipakai sebagai acuan untuk menentukan jenis kelamin. Ini 22 atosom XY pada pria. Kemudian penulisan berdasarkan kesepakatan di Paris itu 46XX. Nanti kalau membuat kesimpulan ini bisa dipakai sebagai acuan. Penulisan wanita 46XX. Kemudian kalau pria 46XY. Ya, seringkali di sini yang dituliskan autosomnya.
Tapi ini cara-cara penulisan yang sudah mendapatkan kesepakatan secara internasional. Kalau nanti ada yang baru mungkin bisa didiskusikan. Kemudian kromosom dikelompokkan menjadi 7, yaitu kelompok A sampai dengan G. Ini oleh Denver, juga oleh Patow yang menyampaikan bahwa kromosom itu bisa dikelas-kelaskan, ya. Ada pola-polanya, pola yang metasentrik, kemudian pola yang submetasentrik, pola yang akrosentrik, dan pola-pola yang dilengkapi dengan adanya satelit. Kemudian penomoran berurutan dari kromosom 1 sampai 22 ditambah dengan seks kromosomnya. Itu mengenai karyotyping, kelainan kromosomal, misalnya ada sindrom Down, penulisannya 47XX kalau wanita, dilengkapi dengan penambahan 1 buah kromosom. Demikian juga sindrom Turner kalau wanita ini mengalami gangguan kromosomal dengan berkurangnya 1 X kromosom, ya, sehingga penulisannya menjadi 45,X0. Jumlah kromosomnya menjadi 45. Kemudian sindrom Klinefelter itu 47 XXY. Ada juga 48 XXXY. Ya, ini tetap kalau ada Y itu laki-laki. Kemudian ada sindrom E, trisomi 18, dan ada notasi yang dipakai di sini, ada sindrom E 47XX pada wanita dan 47XY pada laki-laki. Bisa pada laki-laki, bisa pada pria, karena terdapatnya pada autosom. Kemudian sindrom D, trisomi nomor 13-15, 47 XXD, kemudian 47 XYD. Sindroma XXY, ya, ini yang seperti pada Klinefelter. Kemudian sindroma XXX ini yang dikatakan sebagai wanita super. Untuk identifikasi jenis kelamin ini seringkali yang kemarin waktu dilaksanakan PON di Palembang itu yang ada yang dicurigai punya kromosom seperti ini, ya. Ini disebut sebagai wanita super yang kalau untuk event-event formal itu tidak boleh. Dulu waktu ada PON di Palembang, saya diminta saya periksa pakai sekromatinya karena diprotes dari tim Jawa Barat, bola voli putri Jawa Barat yang memprotes dari DKI, yang tim bola volinya dikatakan di DKI itu ada yang super, ya, lalu dibawa untuk diperiksa darahnya maupun mukosa bukalis di bagian biologi untuk dianalisis. Ini kelainan struktur kromosomal, ada translokasi 45XX, kemudian ada delesi, ya, ada pengurangan, kemudian ada kromosom cincin, kromosom ACC, kemudian juga ada kromosom yang dikenal sebagai disentrik. Itu beberapa karyotip yang seringkali hasil-hasil inilah yang nanti disampaikan kepada yang dicurigai ada kelainan-kelainan secara kromosomal. Ini nanti yang akan dibuat, Anda nanti diminta untuk membuat rangkaian seperti ini. Ya, Anda akan diberikan dua buah cat foto kromosom yang tersebar seperti ini, 2 buah. 1 buah nanti tetap
posisinya tidak dirubah-rubah, satu lagi dipotong-potong. Lalu Anda susun sesuai dengan urutan kromosomnya, mulai dari kromosom 1 sampai dengan kromosom yang ke-22. Ditambah dengan sek kromosom. Kalau X-nya mau dikasih di sini juga boleh. Tapi dikasih di belakang mungkin lebih jelas. Posisi X itu harusnya terdapat di depan kromosom C. Tipe-tipe yang didapatkan itu antara lain ini misalnya metasentrik, submetasentrik, ya. Kalau nanti mau membuat, karena ini belum dibuat, Anda bisa dibantu dengan membuat garis ini, garis untuk meletakkan sentromer. Jadi sentromernya bagian tengah dari kromosom itu didapatkan di pas garis. Nanti posisi dia sebagai sub maupun sebagai meta itu akan terlihat pada saat garis itu sudah dibuat. Ya, tapi nanti akan tertutup oleh guntingan dari kromosom itu sendiri. Ini yang akan dibuat, ini mungkin agak memakan waktu, seperti anak-anak TK ini ya, menggunting dan menempel jadinya nanti. Jadi ini nanti digunting, kemudian setelah digunting ditempelkan, diberikan nomor, ini kromosom berapa, ini kan belum tahu. Nanti kalau mau mengadakan analisis, yang pertama sekali Anda coba untuk membuat menghitung, ya, menghitung dari kromosom itu sendiri. Kalau menghitung jumlahnya 46 seperti ini agak susah. Nanti bisa dibantu dengan menggunakan garis misalnya ya. Di garis dulu, ini dihitung. Kemudian ini pada bagian berikutnya dilakukan perhitungan misalnya. Ini bagian yang juga dilakukan perhitungan berikutnya, ya, misalnya seperti ini. Nanti lebih cepat, nanti akan lebih cepat. Kalau dihitung bolak-balik nanti takut 2 kali terhitung. Jumlahnya yang normal 46. Jumlahnya yang normal 46. Apakah ini laki-laki atau perempuan? Perhatikan nanti posisi dari kelompok C. Kalau kelompok C ini jumlahnya genap, itu kemungkinan wanita. Kalau kelompok C itu jumlahnya ganjil, ini pasti ketambahan kromosom X. 1 buah. Itu pasti pria. Itu ya, nanti kalau mencoba untuk membuat satu analisis yang dipakai untuk menyusun kromosom tersebut. Ambil yang besar dulu. Ambil yang besar dulu, jumlahnya 6, itu adalah kelompok A. Kemudian nomor besar berikutnya itu adalah kelompok B. Nah, hati-hati kelompok C itu adalah metasentrik, submetasentrik yang terdapat di sini. Ini kelompok C jumlahnya cukup banyak. Nanti dijajarkan dulu, mana yang besar itu ditaruh di kelompok nomor kecil, yang kecil ditaruh di kelompok nomor yang besar. Ya, kemudian kalau masuk ke kelompok D itu sudah spesifik, beda dengan C. Ini adalah akro. Ini adalah akrosentrik, ya. Ini kembali lagi ke metasentrik, submetasentrik, tapi ukurannya lebih kecil dari kelompok C. Kemudian ini yang nanti hampir sama dengan kelompok E, F itu. F itu tapi ukurannya lebih kecil. Baru kelompok G adalah kromosom-kromosom yang paling kecil. Nanti perhatikan foto ini tidak semuanya jelas, ya. Foto ini tidak semuanya jelas. Kadang-kadang ada yang sedikit kabur, kadang-kadang ada nokta, ada kotoran-kotoran yang ikut
memberikan kenampakan di sini. Nanti kalau itu bukan kromosom, itu tidak ada bentuknya. Bentuk ini adalah bentuk kromosom. Kromosom itu adalah spesifik, ada lengan-lengan yang jelas, ya. Jadi kalau nanti tidak jelas ini kromosom apa bukan, ya. Nanti kita coba hitung, untuk itu menghitung dan mengidentifikasi menjadi bagian yang penting untuk nanti kita bisa membuat satu hitungan serta penyusunan yang baik. Itu yang nanti akan dikerjakan. Nanti Bu Rara akan membantu. Ini yang akan Anda kerjakan itu sudah dimasukkan ke e-learning. Anda tinggal mengambil, mengkopinya, nanti bisa disusun. Kalau sudah disusun, saya serahkan Bu Rara, nanti mau dikumpulkan pakai kertas atau mau dikumpulkan softnya saja juga bisa, karena besok hari Sabtu, mungkin hari ini kalau bisa dikumpulkan sore, ya, Jumat sore mungkin setelah kuliah MKDU itu bisa dikumpulkan. Untuk kalau soft mungkin bisa besok. Nanti kami serahkan kepada Bu Rara untuk mengkoordinasi pengumpulan tugas ini. Ini yang perlu diperhatikan untuk kelompok-kelompok yang nanti membantu identifikasi grup ini berdasarkan pato. Berdasarkan pato itu ada grup kromosom 1 sampai 3 dijadikan satu. Ini kelompok besar. Kemudian kelompok 45. Kemudian kelompok kromosom X dan kromosom nomor 6 sampai 12. Kemudian kelompok D itu adalah kromosom nomor 13 sampai dengan 15. Kemudian di sini ada menurut pato itu 16-18, ini yang kembali posisinya adalah posisi metasentrik, submetasentrik. Kemudian F 19-20, ini hampir sama dengan E. Dan kelompok kromosom Y, kalau itu laki-laki, kromosom 21, kromosom 22. Denver memberikan lebih rinci perbedaannya, ya. Ada sama tapi berbeda sedikit. 1 dan 3 itu median. Ini berdasarkan sentromer. Berdasarkan sentromer itu titik pusat dari kromosom itu di median atau di tengah. Tapi kromosom nomor 2 pada kelompok A itu submedian. Ini menurut Denver, ya. Ini ada metasentrik, ini submetasentrik. Jadi kromosom nomor 2 ini yang nanti agak berbeda dengan kromosom 1 dan kromosom 3. Selain ukuran, juga perhatikan morfologi dari kromosom. Kemudian kelompok B itu kromosom 45 sama, ya, tidak dibedakan. Ini antara pato dan Denver. Posisinya morfologi dan sentromer adalah submedian. Kemudian kromosom X submedian sama. Kromosom 6, 7, 9, 11. Ini kromosom ganjil, ya, tapi ada angka 6 di sini. Submedian dan dibedakan di sini dengan kromosom nomor 8, 10 dan kromosom yang nomor 12. Ya. Ini nanti dicek lagi nih apakah betul submedian atau berbeda. Biasanya kalau ditaruh di bawah itu kelompok C, ya, kelompok C
submedian ini agak metasentrik ini disebutnya. Agak metasentrik yang di atas, kemudian ini adalah submetasentrik. Submetasentrik dan di bagian atasnya agak metasentrik di bagian atas ini ya. Tapi hampir sama itu sebetulnya. Inilah yang sulit untuk mendeteksi pada kelompok C ini karena ukurannya hampir sama. Ukurannya hampir sama, semuanya submedian, submetasentrik. Kelompok D ini berbeda. Ini akrosentrik ya, akrosentrik. Jadi lebih mudah, sudah berbeda sekali dengan kelompok C. Bentuknya sudah berbeda. Kemudian kelompok E dan kelompok F ini yang hampir sama ya. Ada median nomor 16 ini dibedakan, Pato samakan semua. Tapi Denver membedakan 16 itu median, 17 dan 18 itu submedian. Kemudian kelompok F itu agak berbeda dengan kelompok ini. Denver dan Pato sama. Ini yang agak sama dengan ukurannya dengan kelompok E, tapi posisinya median, metafase di sini. Di sini ada yang median, ada yang submedian. Nanti membedakannya di sini. Submedian di sini kalau ukurannya hampir sama, nanti perhatikan ini ada submediannya 2 pada kelompok E. Pada kelompok F itu median semuanya, metafase. Ini banyak yang submediannya. Kemudian kelompok Y dan 21-22 itu subterminal, ada akrosom dilengkapi dengan satelit. Demikian juga kromosom Y, ini dipisahkan berdasarkan Denver, ini paling kecil. Kromosom yang paling kecil adalah kromosom Y. Mungkin itu, nanti pakai kertas seperti ini bisa dilakukan. Anda bisa membuat, kalau nanti mau dibuat garis, untuk menempatkan, misalnya dibuat satu garis, ya. Nanti untuk menempatkan lokasi dari kromosom A misalnya, ya. Kromosom A ditaruh di bagian tengah, kemudian kromosom berikutnya terdapat di sebelahnya. Ini garisnya didapatkan pada lokasi-lokasi untuk membantu menempatkan kromosomnya, supaya setelah digunting ditempel di lokasi yang tepat. Kalau nanti nempel, ditempelkan yang kuat, jangan sampai nanti lepas ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan praktikum kita. Dibuka untuk diskusi. Kalau ada tambahan dari Bu Rara, Dr. Tiwani atau staf yang lain yang berkaitan dengan karyotyping, ini kalau praktikum betul di laboratorium 120 menit tidak cukup. Ya, kalau memang betul-betul mengerjakan di laboratorium, seringkali minta tambahan waktu sampai dengan 150 menit untuk mengerjakan ini. Kelihatannya mudah, tapi perlu ketelitian, dan seringkali dibuat dulu seperti anak-anak membuat perahu-perahu kertas, ya, membuat perahu kertas, itu nanti guntingan-guntingan itu dikumpulkan atau membuat kotak seperti tempat untuk makanan, namanya apa itu, seperti Persin berterbangan. sesaji itu ya, seperti sesaji itu kalau sudah digunting dikumpulkan, nanti disusun dulu, didekat-dekatkan, ukurannya diukur, bentuknya diamati, baru kalau sudah pasti ini kelompok A1 masukkan, kelompok A3 masukkan, kelompok A2 masukkan.
yang besar dulu, kelompok A dan kelompok B, baru masuk ke kelompok C. Kalau perlu yang gampang dulu kelompok 13, 14, 15, kelompok D, itu dulu ditempel juga enggak apa-apa. Ya. Yang agak sulit itu kelompok C. Oke, silakan kalau ada diskusi, diberikan kesempatan. Hati-hati, jangan bersin kalau lagi ngerjain. Kalau Terbang kemana-mana. Nanti bersin ada yang terlempar, tadinya normal jadi abnormal. Tidak normal. Ya, jadi hilang satu kromosom. Makanya ada delesi. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau sudah cukup jelas. Izin bertanya, Pak. Ya. Ya, untuk deadline-nya itu hari ini ya, Pak. Kalau misalkan kami minta tambahan waktu gimana ya, Pak? Soalnya kami ada UTS MKDU, Pak, sore ini. Iya, itu yang memutuskan Bu Rara itu. Bu Rara yang... Nanti mungkin ini aja, Pak, ya, dikumpul online aja lewat Google Drive. Deadline-nya boleh malam kali, Pak, ya? Jam boleh, berapa? kalau mau shopnya aja mungkin jam 12 malam enggak apa-apa. Ya. Sekalian nunggu malam Minggu. Malam Sabtu. Tapi ini. Jangan ada ini, ada gawe lain. Ini tinggal. Kalau nanti dibuat online, Anda tempel dulu, ada foto, kemudian Anda susunnya enggak usah ke Madang, cukup kirimkan shopnya ke mungkin lewat e-learning ya, Bu Rara ya? Lewat Google Drive, Pak. Oh, ya. Kalau soft file yang gambar kromosom dan lembar kerja ini sudah di e-learning, tinggal di-download aja. Penomorannya? Oh iya, iya. Untuk yang gambar 1 itu absen 1, absen 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Yang gambar kromosom nomor 2 absen 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Gambar kromosom 3 absen 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Ada di e-learning deh, dilihat aja. Kerjaannya di lembar kerja karyotyping nanti ditempelnya. Ada lembar kerjanya dikasih juga. Sudah, Pak, dan sudah ada garisnya yang Bapak kasih itu. Sudah ada garis, sudah tinggal nempelkan ya. Jangan lupa dimudahkan. Nanti 2 itu 1 tetap ya, tetap seperti yang dikirim, ditempel sebagai bagian kromosom lengkap, kemudian yang 1 digunting-gunting supaya nanti bisa dicek kembali. Kesimpulan nanti apakah itu wanita normal, laki-laki normal, atau ada kelainan-kelainan. Misalnya ini sindrom, ini ada kelainan trisomi, atau ada kelainan Klinefelter atau Turner, silakan saja. Jadi kalau kamu download, takut kalau ada yang rusak atau gimana, jangan bikin 1. Bikin 2 lembar. Jadi kalau seandainya salah, tapi kayaknya itu nggak ada yang overlapping. Enggak ada. Contoh-contoh. Semuanya normal itu. Enggak, maksudnya ini bocoran ini. Oh enggak, bukan. Maksudnya nggak ada yang waktu mereka mau gunting, kayak dulu kan sempat ada yang kromosomnya tuh overlapping, sehingga gimana ini kalau mau guntingnya, digunting yang satu. Oh, enggak ada ya, enggak ada. Udah dicari yang memang rapi ya. Oke. Jam berapa sekarang? Jumat ini soalnya. Ya, kalau jenis kelaminnya betul aja sudah bagus. Ya. Bisa nyusun 46 dan jenis kelaminnya ketemu, itu sudah lebih bagus baik. lagi. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akhiri. Cukup, kita ya, silakan.
Ada yang mau bertanya enggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Maaf, Pak. Tadi saya mungkin kurang terdengar, Pak. Untuk perbedaan median sama submedian apa ya, Pak? Dalam letak sentromer ini. Median kurang lebih sama dengan metasentrik. Median itu berdasarkan sentromernya itu menurut Pato itu ya. Kemudian metasentrik itu berdasarkan morfologinya. Morfologi itu kromosom secara keseluruhan dilihat, ya, kromosom secara keseluruhan. Oh, ini morfologinya metasentrik. Sebetulnya sama dengan pada median, ya. Median itu kan tengah, sama ini. Cuman istilahnya aja. Untuk morfologi itu menggunakan istilah metasentrik, kalau untuk sentromer menggunakan median. Sehingga waktu mediannya tidak sama, itu disebut sebagai submedian. Kalau metasentriknya tidak sama, satu yang bawah lebih panjang dari yang atas, itu yang disebut sebagai submetasentrik. Itu satu berdasarkan sentromer, titik, ya, berdasarkan titik tengahnya. Satu berdasarkan morfologi keseluruhan. Itu sebetulnya sama ini. Semuanya adalah gambaran pola kromosom. Oke. Sudah cukup. Nanti selamat bekerja. Mudah-mudahan bisa dihasilkan satu penyusun karyotiper yang luar biasa untuk nanti bisa mengembangkan lebih lanjut. Mungkin waktu yang akan datang tidak diperlukan lagi analisis seperti ini, langsung masuk komputer itu bisa disusun hasilnya, dan kromosom itu bisa dibariskan sesuai dengan urutan yang diharapkan. Oke, selamat siang. Terima kasih Dr. Tiwani, untuk Bu Rara yang sudah membantu, juga kepada semuanya. Saya mau izin untuk keluar dari pertemuan kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya juga izin leave. Ya.